Halo teman-teman pecinta sepak bola. Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan like. Gelandang Arema FC, Evan Dimas Darmono, sedang berupaya lepas dari dalam masa sulit. Sejak musim lalu, performanya mulai diganggu cedera. Imbasnya, dia tak lagi masuk skuad timnas Indonesia. Pada Juni 2022, terakhir kali Evan Dimas dapat panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2023. Namun, dia tak bisa memenuhinya karena cedera. Itu jadi awal mula tergesernya posisi Evan Dimas di skuad merah putih. Apalagi sekarang, Indonesia punya pemain naturalisasi di tengah, seperti Mark Klok dan Ivar Jenner. Padahal di usia emas 28 tahun harusnya dia berada di puncak karir. Musim lalu, Evan Dimas mencatatkan permainan terbanyak di Liga 1 selama karirnya, yakni 30 pertandingan. Itu karena dia tidak disibukkan dengan panggilan timnas Indonesia. Beda dengan masa di mana dia jadi andalan timnas Indonesia. Dengan rata-rata dia tampil dalam 20-22 pertandingan dalam satu musim bersama klub. Evan Dimas seperti menyadari ada yang kurang beres dari permainannya. Karena itu, dia mengganti nomor punggung kesayangannya 6 menjadi 9. Tujuannya, dia ingin memulai perjalanan karir yang baru. Hanya saja, pada laga pertama BRI Liga 1 2023-2024 melawan Dewa United, Evan Dimas turun sebagai pengganti. Kondisinya pada laga itu masih belum 100% pasca cedera saat pramusim, yang mana kondisi ini sama seperti musim lalu. Padahal musim ini, persaingan di lini tengah Arema lebih berat, sebab ada dua pemain asing yang didatangkan, yakni Ari Lucaro dan Carles Rafael Almeida. Tapi, hal ini membuatnya terkejut untuk bangkit dan mendapatkan tempat di skuad utama Arema. Tepat 1 dekade lalu, nama Evan Dimas melejit di sepak bola Indonesia. Tepatnya saat memimpin timnas Indonesia meraih juara Piala AFF U19 tahun 2013 silam. Sebagai kapten tim, Evan sekaligus menjadi jenderal lini tengah. Permainannya sangat tenang layaknya pemain idolanya, yakni ex-Barcelona dan timnas Spanyol, Andres Iniesta. Namanya semakin disanjung ketika membawa Indonesia mengalahkan Korea Selatan 3-2 di kualifikasi Piala Asia U19 di Jakarta. Evan jadi pahlawan dengan mencetak 3 gol waktu itu. Namun baru pada musim 2015 dia bermain untuk klub profesional Persebaya Surabaya. Permainannya makin apik saat bermain untuk Bayangkara FC pada 2016-2017. Gelar juara Liga 1 dirasakannya waktu itu bersama klub berjuluk The Guardian. Berkat permainan impresif itu, klub Malaysia Selangor FA tertarik meminangnya bersama winger alumni timnas Indonesia U19, Ilham Udin Armain. Sayang, dia hanya 1 musim bertahan di Malaysia. Tidak banyak berkembang di Malaysia, Evan Dimas pulang ke Indonesia untuk bergabung dengan Barito Putra. Di sini jadi ujian bagi Evan Dimas karena dia tak bisa membawa Barito Putra ke papan atas. Justru akhir musim finish di urutan 13. Tetapi namanya tetap jadi buruan tim besar. Persija Jakarta berhasil mendatangkannya musim 2020. Sayang, kompetisi berhenti karena pandemi virus corona. Kisahnya di Persija hanya seumur jagung. Karena saat kompetisi dimulai kembali tahun 2021-2022, dia ditarik klub lamanya, Bayangkara FC. Namun gelar kembali diraih Evan ketika pindah ke Arema musim 2022. Trofi Piala Presiden diraih,
Namun awal manis tersebut berubah menjadi petaka karena Arema terseok-seok di Liga 1 dan terjadi tragedi kejuruhan. Nilai pasarnya di Transfermarkt pun turun jadi 5,65 miliar rupiah menjadi 4,35 miliar rupiah. Kini Evan berharap bisa bangkit bersama Singoedan.